Hakim dibuat geram dengan sikap pengacara Teddy Minahasa saat berdebat dengan saksi ahli. Hakim berulang kali menegur dan meminta pengacara Teddy tak menggurui di persidangan. Kita semua seluruh praktisi digital forensik dimanapun tidak akan mungkin mengetik ulang tampilan pembicaraan ataupun dokumen apapun dari barang bukti elektronik. Sehingga pernyataan tersebut menurut saya tidak masuk akal. Nggak mungkin lah seorang ahli itu mengetik ulang sebuah percakapan. Dan kalau dia mengetik seluruh percakapan yang tadi cukup banyak, siapa yang bisa jamin bahwa percakapan itu benar sesuai dengan aslinya. Jadi sudah ada tool forensik dan bisa lakukan ekspor, mestinya tampilannya itu otomatis dari komputer alias dari softwarenya. Sedangkan pertanyaan selanjutnya adalah apa tadi yang kedua? Oh, yang kesalahan tanggalnya salah, nomor panggilan salah, chat salah ketik. Iya. Itu agak janggal ya, menurut saya sih janggal. Mestinya semua tampilan digital forensik itu karena hasil ekspor dari software forensik dan komputer ataupun software itu mestinya nggak ada glitch sederhana itu. Mestinya tampilannya seperti apa adanya, apalagi tanggal. Nggak mungkin ada tanggal yang tersisip ataupun tanggal yang berbeda. Karena tool software forensik atau tools apapun saat mensortir ataupun mengurut sebuah tabel itu bisa dipilih. Nah misalnya kalau tanggal ya pasti dia akan berurut tanggalnya. Nggak mungkin ada tanggal yang berbeda di tengah-tengahnya ataupun loncat. Gitu. Ya. Yang mulia hanya untuk berita acara. Karena ahli yang dari Polda Metro Jaya mengatakan laporan dia itu hasil ketikan manual. Sedangkan menurut ahli kami itu harus hasil ekspor. Iya, sudah dicatat. Iya. Jangan ikut saudara menggurui di sini. Nah, sudah dicatat semua. Nanti kita simpulkan. Ya. Siap, jangan ragulah. Siap. Berpikir positif aja semua. Ya. Oke. Pertanyaan lain. Dari kubu terdakwa Teddy Minahasa, pengacara kondang Hotman Paris juga lagi-lagi ditegur hakim karena memberi pertanyaan yang menekan saksi ahli tersebut. Anggap Anda kan bukan saksi fakta. Andaikan misalnya benar seluruh BAP dalam perkara ini adalah hasil screenshot tangan, bahkan jari manis dari si penyidik kelihatan, bukan hasil forensik. Apakah menurut Anda dari si forensik malah berarti bukti yang diajukan di perkara ini jauh lebih parah, bahkan lebih parah dari gitu. Penasihat hukum, sebentar ahli. Ya. Bertanyanya jangan menekan gitulah. Iya. Jangan berulang-ulang juga. Nah, jangan juga langsung disimpulkan mas. Kalau seandainya ini tidak benar seluruhnya, masa begitu? Ya semangat majelis. Iya. Coba dipoles pertanyaannya lebih. Kalau gitu mantap, silakan. Undang-undang ITE ini merupakan perluasan terhadap semua hukum acara kaitannya dengan alat bukti elektronik. Anda sudah mengalami, termasuk berarti KUHP, kita undang-undang hukum acara pidana diperluas dengan pasal 5 ini. Setuju? Setuju. Yang Anda alami? Saya setuju. Karena sesuai best practice saya, hal itu yang dijalani oleh semua penegak hukum. Yang Anda alami di berbagai kasus, termasuk tadi Anda mengatakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai keluar penetapan untuk menforensik ulang. Benar? Benar. Artinya yang Anda alami selama ini, alat bukti elektronik tidak diakui kalau tidak melalui digital forensik. Benar. Jaksa mulai pusing nih. Setelah mencecar saksi ahli digital forensik yang didatangkan oleh kubu Teddy Minahasa, Hotman juga memberi sindiran pedas pada jaksa. Hakim John Sarman menilai, penasihat hukum dari Teddy Minahasa itu berbicara seperti menggurui di persidangan saat mencecar saksi ahli digital forensik di persidangan. Hakim langsung menegur pengacara Teddy, Anthony Ruby, yang meminta hakim untuk mencatat keterangan saksi ahli yang didatangkannya sebagai bahan pertimbangan putusan. Hakim yang kesal dengan sikap pengacara Teddy langsung memberi balasan menohok. Iya, sudah dicatat. Jangan ikut seolah menggurui di sini. Sudah dicatat semuanya. Nanti kita simpulkan. Jangan ragulah. Berpikir positif saja semua. Ya,
kata Hakim John di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sikap emosional juga diperlihatkan Teddy. Teddy tak segan-segan ikut menyindir jaksa dengan kalimat pedas di persidangan. Saya awali dari klarifikasi tadi yang disampaikan oleh salah satu tim penasehat hukum saya mengenai perintah penyisihan. Kata-kata fakta itu hanya contoh soal. Karena kita semua sama-sama belum pernah membuktikan bahwa penyisihan itu ada. Jadi sifatnya hanya contoh soal. Tetapi tadi dari JPU langsung memetik itu sebagai satu kesimpulan. Mohon ini menjadi perhatian Majelis Hakim yang mulia. Kemudian masalah keberatan ada 4 hal. Salah satu dan salah banyaknya kepada Pak Faris Manalu. Keberatan yang pertama tadi dinarasikan oleh beliau bahwa ada perintah mengambil 5 kg sabu. Sangat keberatan. Kemudian keberatan yang kedua, beliau juga menyebutkan bahwa fakta persidangan terbukti menerima uang hasil penjualan. Sangat keberatan. Ini menyimpulkan sendiri, mungkin beliau merangkap sebagai hakim. Keberatan yang ketiga, fakta yang tertangkap sekarang itu adalah 3,3 kg. Tapi berkali-kali jaksa penuntut umum mengatakan penangkapan 5 kg. Yang fakta yang mana Pak? 3,3 kg atau 5 kg? Nah itu keberatan. Kemudian yang keempat, keberatan kepada jaksa yang sebelahnya Pak Faris Manalu. Si A tidak pernah menghubungi si C. Tetapi si C lah yang menghubungi si A. Jadi berkenan Majelis Hakim yang mulia untuk narasi itu tidak dibelok-belokkan. Karena akan membelokkan fakta pula. Teddy Minahasa menjadi satu-satunya terdakwa yang terus berkelit atas keterlibatannya dalam penjualan 5 kg sabu yang merupakan barang bukti kasus narkoba di Polres Kota Bukit Tinggi. Teddy terus-menerus mengaku tidak tahu menahu soal penjualan barang bukti tersebut. Meskipun sudah terpampang jelas bukti percakapan WhatsApp antara dirinya dengan Linda dan Dodi, namun kubu Teddy menyangkal bukti tersebut. Kubu Teddy membantah bahwa bukti tersebut adalah bukti yang sah. Meskipun isi percakapan tersebut sudah diakui oleh semua terdakwa yang lain.